Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semuanya di channel saya. Kali ini kita akan bahas tentang kisi-kisi dan prediksi soal ujian tulis UK1 Bahasa Arab 1 di UPT Pusat Pengembangan Bahasa YN Syekh Nurjati Cirebon tahun akademik 2020-2021. Ini tentunya yang ditunggu-tunggu dan saya baru sempat untuk membuat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini namanya prediksi, ya mudah-mudahan ya tepat, tapi ya saya tidak bisa memastikan. Tapi paling tidak ada gambaran bagaimana sih soal-soal yang ada di ujian besok, di ujian tulis yang di situ terbagi menjadi 5 bagian. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita nyimak lebih jauh, kalau belum subscribe silakan subscribe. Nanti kalau bagus nanti di-share ke teman-temannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Oke, ini kertas lembar ujian, lembar jawaban sudah kalian pegang semuanya. Dan ini waraqatul ijabah. Waraqatul ijabah. Waraqah artinya lembar atau lampiran atau kertas. Al-ijabah itu jawaban. Waraqatul ijabah berarti lembar jawaban. Al-ikhtibar an-nisfi. Al-ikhtibar an-nisfi berarti ujian tengah semester. Lil marhala al-ula, ini bagian pertama atau semester pertama, barnamij, program, ta'limil lughatil arabiyyah al-mukatsaf. Program pembelajaran bahasa Arab intensif. Markaz, pusat, tatwir, pengembangan, al-lughat, bahasa, Jamiatul Syekh Nurjati Al-Islamiyah Hukumnya Cirebon. Universitas atau Institut Agama Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Al-ismu. Nah, ini besok untuk pengisian nama. Ini sebaiknya menggunakan nama bahasa Indonesia saja supaya memudahkan bagi dosennya. Al-ismu di sini nama ditulis dengan bahasa Indonesia supaya memudahkan bagi dosennya. Nama lengkap yang jelas. NIM. NIM juga dengan bahasa Indonesia yang jelas. Dengan angka Indonesia. Al-firqah, kelompok. Ini kelompok, sebutkan nomor kelompoknya. 01, 02, 03 pagi atau 51 siang, ya, 52 siang dan sebagainya. Fakultas, jurusan, ini sebutkan ya, sebutkan fakultasnya. Kalau tarbiyah berarti FITK. Kalau syariah berarti FSEI. Kalau Fuad ya tulis Fuad garis miring jurusan. Singkat saja, disingkat ya supaya muat. Bahasa Indonesia. Sekali lagi untuk pengisian sebaiknya bahasa Indonesia untuk memudahkan bagi dosen untuk menginput nilai kalian. Selanjutnya, ini bagian pertama, soal terdiri dari sini ada al-qismul awal, bagian pertama, yaitu fahmul masmu'. Fahmul masmu' yaitu memahami apa yang didengar. Untuk di sini nanti akan di-share beberapa audio. Kalau ini soalnya ada 10, maka ada 10 audio yang diperdengarkan. Nanti akan di-share ke grup ya masing-masing, grup kelas oleh dosen pengawas, yaitu dosen pengampu kalian, akan di-share ke teman-teman audio 1 sampai 10 semuanya. Dan nanti soalnya ada di sistem yang kalian klik melalui Google Form. Nah, pilihan jawabannya ada di sana. Dan audionya nanti akan dikirimkan. Jadi nanti kalian dengarkan audionya, apa yang diminta, dan kalian simak baik-baik, setelah itu kalian jawab. Ya, karena nanti waktunya itu dibatasi 90 menit, oleh karena itu kalian simak dan pergunakan waktu dengan baik. Di sini ya, di sini suaranya semuanya berbahasa Arab, audio yang dibagikan semuanya berbahasa Arab. Insya Allah tidak panjang, tetapi kalian harus cermat ya pemahamannya. Pahami apa yang didengar, setelah itu jawab sesuai dengan apa yang kalian dengar. Oleh karena itu, dalam memahami apa yang dengar ini, kalian perlu latihan menyimak ya dari 5 unit itu bahasa Arabnya.
Jadi kalian harus latihan ya, semuanya dilatih ya, melatih telinga. Jadi telinga kalian kalau bisa ya pagi-pagi ambil air wudhu lah yang baik, kemudian telinganya cek sound ya, telinga cek sound dengan bahasa Arab. Ya kalau mau ya silakan dengarkan video saya yang berbahasa Arab ya. Khiwar-khiwar yang bahasa Arab itu kalian dengarkan. Kemudian di sini nanti bisa jadi soal pemahaman cerita, kemudian kalian suruh jawab berdasarkan cerita tersebut. Bisa jadi. Oleh karena itu kalian pahami apa yang diberikan di audio itu, dan audionya pendek tapi harus dipahami. Oleh karena itu mufrodat, kosakata harus kalian pahami artinya dalam bahasa Indonesia, tapi kalian yang penting adalah paham maknanya apa. Itu yang fahmul masmu. Ada 10 soal. Harus cermat dan teliti. Al-qismu tsani, bagian kedua yaitu al-mufrodat. Mufrodat yaitu kosakata. Kosakata ini nanti kalian tidak disuruh menerjemahkan. Ya, insya Allah tidak ada penerjemahan. Paling pertanyaannya adalah mal muradif. Jadi ada beberapa soal kalau di situ di mufrodat sebagaimana yang kalian terima itu ada beberapa soal, 10 soal kalau nggak salah ingat ya. Ini ada 10 soal. Di situ 10 apa 15 ya? Ya, nanti coba dicek kembali. Di situ paling akan ada beberapa kata kunci. Ya, ini perlu kita ingat kata kuncinya. Pertanyaannya seputar mal muradif. Minal kalimatillah tahta khotun. Saya artikan apa muradif? Muradif itu persamaan kata atau sinonim dari kata-kata yang bergaris bawah. Ya, tapi fokus di al-muradif. Kalau kata al-muradif artinya apa tadi? Sinonim. Kalau ada pertanyaan mal mudot atau madiddu, mal mudot atau madiddu itu artinya antonim atau lawan kata. Minal kalimat illati tahta khotun. Jadi misalnya mal muradif itu misalnya yarji'u artinya ya'udu. Ya, contohnya begitu. Yaqumu minan naumi. Muradifnya yastaiqidu. Nah, itu sudah pernah disampaikan. Contohnya ya'malu. Ya, muradifnya yaf'alu. Kayak gitu ya. Yaqra'u. Muradifnya yatlu. Ya. Yadrusu. Muradifnya yata'allamu. Nah, kayak gitu. Jadi artinya belajar. Jadi di situ muradif. Kalau al-mudot misalnya lawan kata dari jadidun lawannya qadimun, ya. Jamilun lawannya qabihun, kayak gitu. Jadi nanti kalian kuasai mufradatnya maknanya, setelah itu kalian bisa tahu ini lawan kata atau bisa jamilun qabihun, tawilun qasirun, kayak gitu. Kemudian yang berikutnya mal kalimat al-gharibah. Ini apa kata-kata asing. Nah, hati-hati ya kata-kata asing dari kelompok di bawah ini. Jadi nanti ada beberapa kelompok, beberapa kata yang misalnya 4 ya, pilihannya akan 4. A, B, C, D. Alif, ba, jim, dal. Maka sebutkan satu yang asing dari beberapa kata ini yang paling tidak sesuai dengan kata-kata di sampingnya. Itu ya, yang selain itu. Jadi yang paling asing sendiri. Yang paling unik ya. Kemudian ada model mal jam'u. Mal jam'u itu bentuk jamak. Misalnya kitabun, jamaknya kutubun. Ya. Maktabatun, maktabatun. Libasun, malabis. Nah itu. Kemudian mal mufrad, apa bentuk mufradnya? Bisa jadi tanya seperti itu ya. Misalnya jami'atun, jami'atun, jamaknya apa? Mufradnya apa? Jami'atun, seperti itu. Misalnya al-masajidu, mufradnya al-masjidu. Ini contoh-contoh mufradat. Jadi mufradat itu seputar pertanyaan-pertanyaan seputar ini makna dan lawan kata, kata-kata asing, jamaknya apa, mufradnya apa. Itu ya. Itu mufradat. Atau bisa jadi apa ya, disuruh melanjutkan yang berhubungan dengan itu, gitu ya. Yang berikutnya yaitu soal yang ketiga yaitu at-taraqib.
Ya, tarokib itu struktur atau kaidah bahasa atau dalam bahasa Arabnya biasanya nahwu sorof ya atau tata bahasanya. Ini ada 15 soal, cukup banyak ya. Di dalam daras yang pertama ini dari unit 1 sampai 5 ini ada beberapa pelajaran. Ini sebetulnya pelajarannya praktis ya, tidak kaidah bukan teori ya. Tarokib itu susunan yang sifatnya praktis ya. Nanti misalnya kalau ditanya mubtada dan khobar itu berarti ini terdiri dari awalnya adalah isim. Misalnya ada kata hadza qalamun ya. Mana mubtadanya? Hadza. Qalamun khobar. Gitu ya. Ini pulpen. Subjek adalah hadza, qalamun, khobar predikat. Jadi ya, hadza qalamun ini pulpen. Kata pertama dari ini adalah mubtada, kata kedua adalah khobar. Tilka haqibatun. Tilka itu haqibatun tas. Maka tilka itu adalah mubtada, haqibatun khobar. Begitu ya. Contoh. Kemudian sifat. Hadza qalamun jadidun. Ya. Hadza tadi mubtada, qalamun khobar, jadidun sifat. Ya. Ini pulpen yang baru. Nah, jadidun, kata jadidun ini sifat. Kata jadidun sama, ini mudzakkar, ini mudzakkar, laki-laki, laki-laki. Misalnya kalau perempuan, ini hadhihi. Hadhihi ya muannats, haqibatun. Hadhihi itu mubtada, haqibatun khobar gitu ya. Jamilatun sifat atau naat atau sifat yang memberikan sifat dari haqibah. Yang menjadi sifat dari haqibah. Nah, jamilatun ini karena di sini yang disifati itu pakai ta muannats maka sifatnya juga muannats. Perhatikan. Ini namanya sifat. Ini khobar. Ini mubtada. Apa tadi? Ini apa? Ada mubtada. Qalamun apa tadi? Khobar. Jadidun sifat. Benar sekali. Selanjutnya al-fi'lu wal fa'il wal maf'ul bih. Ya, ini berikutnya adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kata yang diawali dengan kata kerja. Al-fi'lu wal fa'il wal maf'ul bih. Di sini al-fi'lu adalah fi'il kata kerja. Wal fa'ilu pelakunya. Wal maf'ul bihi adalah objeknya. Ya. Misalnya ini yaktubu Khalidun al-qissata. Yaktubu adalah fi'il mudhari'. Ya, di sini fi'il. Setiap fi'il membutuhkan fa'il. Fa'ilnya ini Khalidun sebagai pelaku. Al-qissata diakhiri dengan ini fathah ini adalah tanda maf'ul bih ya. Kemudian ini contoh yang pelakunya perempuan atau libatu mahasiswi. Taqra'u membaca atau libatu mahasiswi al-kitabah kitab. Mahasiswi membaca kitab. Nah ini kata membaca ini adalah fi'il mudhari' dan ini atau libatu fa'ilnya atau pelakunya atau subjeknya. Al-kitabah maf'ul bihi atau objeknya. Kalau ditanya mana maf'ul bihnya dari yaktubu Khalid dan al-qissata, maka jawabnya adalah al-qissata. Mana fa'il dari taqra'u talibatu al-kitabah? Fa'ilnya adalah at-talibatu ini sebagai pelakunya. Oke. Selanjutnya ad-dhamir wal fi'lul mudhari'. Jadi begini, setiap fi'il mudhari' itu akan berubah sesuai dengan dhamir yang masuk. Kalau dhamirnya ana dari yakhruju menjadi akhruju. Ana akhruju. Anta takhruju. Anti takhrujina. Hiya takhruju. Ini misalnya titik-titik, nanti ada takhrujina. Titik-titik isinya anti misalnya. Atau hiya. Hiya titik-titik di bawahnya ada pilihan akhruju, takhruju, ya. Yakhruju, nakhruju, maka pilih hiya takhruju seperti itu. Misal contoh. Selanjutnya al-hal. Al-hal itu keadaan. Ya, al-hal keadaan menjelaskan keadaan, keterangan keadaan. Nah, ini tadi jumlah fi'liyah adhabu aku sedang pergi ilal jami'ati ke kampus. Masyan. Nah, masyan ini jalan kaki. Kadang kala juga ada contohnya rokiban ya dalam kondisi sedang naik ya, naik kendaraan. Nanti kalau ditanya ainal hal, jawabannya adalah masyan. Di mana halnya? Masyan. Kalau ditanya mana fi'ilnya? Adhabu. Ya. Kalau ilal jami'ati, ila ini huruf jar, al jami'ati majrur, ya. Isim majrur. Kalau ditanya ilal jami'ati, isim majrur. Kenapa isim ini majrur? Karena ada huruf jar di bawah, di sebelumnya. Ilal jami'ati kasroh, ini jar. Selanjutnya ini contoh seperti yang tadi di atas, al jar wal majrur. Ini juga ada pelajarannya, jar dan majrur.
Misalnya ada kata, misalnya begini. Taktubu, ada kalimat. Taktubu Fatimatud darsa fil fasli. Taktubu sedang menulis Fatimah itu Fatimah. Ya, taktubu Fatimah itu jumlah fi'aliyah. Ad-darsa maf'ul bih, ya kan? Fil fasli, fi huruf jer. Al-fasli majrur, berarti ini kasroh. Maka kalau kita ditanya, mana huruf jernya? Fi. Mana majrurnya? Isim majrurnya al-fasli. Mana maf'ul bih-nya? Ad-darsa. Mana fa'ilnya? Fatimah itu sebagai subjek. Ini sebagai objek maf'ul bih. Ingat, subjek kalau dalam jumlah fi'aliyah namanya fa'il. Ya, ini fi'il, ini maf'ul bih atau objek. Selanjutnya pergantian domirul milki atau domir kepemilikan. Misalnya pulpenku, kolam ana, ya itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arabnya kolami, ada yaknya. Kalau kitab ente, kitab anta, itu kita buka. Kalau kitab anti, kita buki. Kalau kitab dia laki-laki, kita buhu. Kalau kitab dia perempuan, kita buha. Kalau kitab kami, kita buna. Gitu ya. Nah, ini nanti dilatih ya di pelajarannya lagi. Yang terakhir adalah an-nafyu bilaisa. Sebenarnya ada pembelajaran juga karena juga uridu an akuna taliban, uridu an akuna mudarrisan, tobiban dan seterusnya. Tapi ini tidak menjadi pembelajaran khusus, tapi yang pembelajaran khusus adalah an-nafyu bilaisa. An-nafyu bilaisa, menafikan, meniadakan dengan laisa, artinya bukan. Ya. Anta jodohnya adalah lasta. Ketika laisa ditambahi anta menjadi lasta. Bukan laisa anta, bukan laisa anta, tetapi lasta. Ya, lasta artinya laisa plus anta. Anti lasti, ana lastu, huwa laisa, hiya laisat, nahnu lasna, nahnu lasna. Ya, ulangi lagi. Anta lasta, anti lasti, ya, ana lastu, huwa laisa, hiya laisat, nahnu lasna. Ya, diingat-ingat terkibnya kemarin. Selanjutnya adalah kiroah. Ya, fahmul makro, memahami kiroah. Jadi nanti ada beberapa kiroah. Di sini ada 10 soal, ada 15 soal. Maka kemungkinan besar ini setiap 5 soal, ya, ini satu kiroah. Anggaplah ada 3 kiroah. Maka ini salah satu kiroah contohnya di dalam kitab. Kiroah semuanya tidak, insya Allah tidak akan keluar dari kitab. Contoh kiroah pertama, ya, contoh. Jadi masuk kiroah kedua. Misalnya begini, soal yang di bawahnya tidak akan keluar dari teks. Kalau mau mencari jawabannya adalah di teks. Ya, misalnya begini, ada pertanyaan, kalian nggak perlu baca ini semua, cukup baca soalnya dulu. Baca soal, cari jawaban. Misalnya begini, mata tastayqidu Maryamu, maka jawabannya di sini di bawahnya ada pilihan indal fajri, ya kan? Indal fajri, tastayqidu Maryamu indal fajri, maka jawabannya adalah indal fajri. Pertanyaan kedua, madza taf'alu Maryamu ba'da sholati? Ya, apa yang dikerjakan Maryam setelah sholat? Setelah sholat ini ba'da sholati. Ba'da sholati taqra'u Maryam Al-Qur'an. Itu jawabannya ya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, hal tanamu Maryam ba'da sholat? Apakah Maryam tidur setelah sholat? Di sini jawabannya Maryam la tanamu ba'da sholat. Berarti jawabannya la tanamu Maryam ba'da sholat. Ini contoh soal yang keempat. Aina tusallil fajra, di mana dia Maryam sholat fajar. Sholat fajar itu sama dengan sholat subuh ya. Di sini ada nggak? Nah ini ada ini. Aina tusallil fajra, ini jawabannya adalah tusallil fajra fil baiti. Ya, dia sholat fajar, sholat subuh di rumah. Gitu ya. Misalnya ada pertanyaan, mada taf'alu Maryam ba'da sholah? Di sini ada jawabannya, tasta'idu lidzahabi ilal jami'ah. Kemudian ada pertanyaan lagi misalnya, al jami'atu qaribatun minal baiti. Maka pertanyaannya kemungkinan begini, halil jami'atu qaribun minal baiti? Maka jawabannya na'am, al jami'atu qaribatun minal baiti. Kalau pertanyaannya halil jami'atu ba'idatun anil baiti? Maka jawabannya la. Al jami'atu ba'idatun anil baiti. Begitu. Jadi gampang ya. Ini contoh soalnya, jawabannya ada di atas. Baca pertanyaannya, jawabannya ada di atasnya. Oleh karena itu kalian fokus baca pertanyaan, lihat cari jawaban di atasnya. Oke, jangan keluar dari kiroah. Jawab sesuai dengan kiroah yang di atas, teks bacaan. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah takbirul kitabah. Bagian yang terakhir adalah takbirul kitabah.
Ini mengungkapkan secara tertulis, ungkapan secara tertulis. Jadi kalian nanti akan ditanya sebagaimana soal lisan ya hiwar tadi ya yang kalian biasa hiwar itu kan ada tanya jawab nih. Maka di sini pertanyaannya biasanya kan secara lisan, ini secara tertulis. Nanti kalian menjawab secara tertulis. Misalnya, ini contoh saya berikan contoh soal. Ini contoh soal tentang at-tahiyah wa ta'aruf. Misalnya ada pertanyaan di sini, ma jinsiyatuka? Ya, apa kewarganegaraanmu? Maka jawablah ana Indonesi kalau laki-laki. Kalau perempuan ana Indonesia. Dan perlu diperhatikan latihan nulis dari sekarang. Ini kenapa? Karena kalian nanti akan menjawab secara tertulis dengan bahasa Arab, tidak dengan bahasa Indonesia. Tulis dengan kaligrafi Arab, khot Arab, ya, dengan huruf Arab. Seperti ini, misalnya ditanya ma jinsiyatuka, jawabannya ana Indonesi. Kalau ditanya ma jinsiyatuki, kalau kamu perempuan, jawabannya ana Indonesia. Kalau misalnya ditanya mas mujami'atika, jawabannya ini mas mujami'atika itu artinya apa nama kampusmu? Misalnya contoh, ini beberapa contoh saja. Ismuha Jami'atul Syekh Nurjati Al-Islami Al-Hukumnya Cirebon. Kalian tulis di sini, Ismuha Jami'atul Syekh Nurjati Cirebon. Contoh lain misalnya kamu ditanya mata takum minan naum, kamu bangun jam berapa? Kapan kamu bangun? Jawabannya aku minan naum fi sa'atir rabi'ah, boleh fi sa'atil khamisah, boleh fi sa'atis sadisah, boleh fi sa'atis tsalitsah, boleh. Penting tulisannya yang benar gitu ya. Kaifa tadhabu ilal jami'ah? Misalnya kamu ditanya, kaifa tadhabu ilal jami'ah? Adhabu masyan alal aqdam. Boleh. Atau adhabu bis sayyarah. Adhabu ilaiha bis sayyarah. Boleh. Misalnya ditanya, fi ayyi kulliyatin tadrusu? Jawablah adrusu fi kulliyat tarbiyah. Yang penting tulisannya ini. Ya, hati-hati ya. Madza turidu an takun? Uridu an akuna mudarrisa. Maka ya sebelum jawab, pastikan kamu pahami pertanyaannya. Ya, ada yang bilang fahmus soal nisful ijabah. Memahami soal itu sebagian besar daripada jawaban. Artinya kalau tidak paham jawaban maka tidak paham pertanyaan maka besar kemungkinan salah jawaban. Bahkan kemungkinan ya 100% salah karena nggak paham pertanyaan. Bahkan ada yang bilang al fahmus soal kulul ijabah. Memahami soal itu ya keseluruhan jawaban. Artinya kalau nggak paham soal maka ya nggak akan bisa menjawab begitu. Oleh karena itu pahami pertanyaan. Ma artinya apa? Mata kapan? Kaifa di bagaimana? Atau caranya kamu dengan apa gitu ya? Fi ayyi kulliyatin pada apa? Mada apa yang gitu ya. Oleh karena itu misalnya ada pertanyaan hal, jawabannya naam atau la gitu ya. Man siapa? Ini kata kunci istifham atau pertanyaan-pertanyaan ini kalian pahami artinya ya. Man apa, min aina dari mana, ma apa ya, mata kapan, kaifa bagaimana ya. Ada beberapa kata tanya itu kalian pahami maknanya baru nanti kalian bisa lihat apa yang ditanyakan ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ma'ad du'a ilakum bitaufiq wan najah. Doa kami beserta kalian ya untuk kalian semoga sukses dan bisa mengerjakan dengan baik. Jangan lupa like, subscribe ya channel Kang Masyari. Mudah-mudahan lancar, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.